Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man jama'a wa jama'ata min yawmina hadza ila yaumin qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa bersua kembali dalam acara ngaji online bersama Lakpesdam, bersih hati, berpikir cerdas dan berkhidmah untuk umat. Hari ini saya bersama narasumber kita, Gus Ato. Dan sebelum itu kita akan mengirimkan doa dulu kepada para masyayikh, Nahdlatul Ulama dan juga para pejuang-pejuang yang telah mengorbankan dirinya demi kemerdekaan bangsa Indonesia, dan juga khususnya kepada tokoh Lakpesdam yang baru berpulang ke rahmatullah sekitar 1,5 bulan yang lalu, Dr. Kiai Haji Ahmad Taufiki. Semoga beliau diberikan rahmat oleh Allah ala hadzal syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Hadirin dan pemirsa di rumah yang saya hormati, Gus Ato hari ini beliau adalah seorang aktivis dan juga salah satu pengasuh Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum 1 Ganjaran. Sekaligus beliau adalah aktivis pergerakan Gus Durian, juga sebagai dosen Institut Agama Islam Al-Qalam Malang. Bagaimana kabarnya Gus hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Juga yang saya hormati Ketua Lakpesdam PCNU Kabupaten Malang, Dr. Yai Amka, dan para teman-teman Lakpesdam yang hari ini hadir, beserta para pemirsa di rumah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita akan membahas beberapa hal yang menarik yang sedang marak terjadi sekarang ya guys ya, mengenai tentang perdamaian ya. Perdamaian itu sekarang menjadi sesuatu yang sangat mahal sepertinya, karena orang untuk berdamai itu seakan-akan harus memperjuangkan dulu, harus berkorban dulu baru berdamai. Beliau ini adalah seorang aktivis perdamaian yang sudah lama berkecimpung di Gus Durian, kabupaten juga wilayah Jawa Timur. Kita akan mendengarkan dulu kajian-kajian yang sangat menarik dari beliau, bagaimana tentang resolusi konflik yang sedang terjadi, bagaimana menciptakan sebuah perdamaian yang sekarang ini juga sangat marak terjadi, yaitu konflik sosial, apalagi adanya COVID-19, dan bagaimana trik kita, bagaimana trik pemerintah, bagaimana trik pendidikan untuk mencapai itu semua. Dan mungkin sebagai awal, bagaimana Gus Islam dan perdamaian ini menurut panjenengan? Terima kasih atas waktunya. Sebenarnya bicara perdamaian itu seperti bicara kehidupan itu sendiri, karena substansi dari kehidupan itu ya perdamaian itu. Bicara tentang perdamaian, saya akan mulai dari teoritisasi dari beberapa intelektual. Katakanlah di awal-awal studi perdamaian itu mulai marak dibicarakan di perguruan tinggi, itu awalnya perdamaian itu bermakna negatif peace. Artinya perdamaian itu artinya hanya dimaknai sebagai absennya kekerasan. Absennya kekerasan. Ketika tidak ada perang, itu damai gitu. Nah, pada perkembangan selanjutnya ada pergeseran makna perdamaian. Perdamaian itu tidak hanya bermakna negatif peace, tetapi juga positif peace. Positif peace itu artinya perdamaian itu bukan hanya saat ketika kekerasan terjadi, tetapi juga saat semua potensi yang bisa menghambat kemanusiaan itu tercipta. Nah, ini namanya perdamaian, positif peace. Sehingga tidak ada perang itu belum tentu tidak damai. Akhirnya tantangan-tantangan perdamaian itu juga kemudian berkembang. Awalnya
tantangan perdamaian itu adalah kekerasan fisik, seperti maling, kemudian begal, kemudian perang antar suku, perang antar negara. Itu tidak hanya itu, tetapi juga semacam kekerasan-kekerasan yang struktural seperti kemiskinan, pemiskinan, kebodohan, itu termasuk ancaman-ancaman perdamaian. Nah, seperti sekarang ini, di dunia ini dalam posisi yang sangat tidak damai dengan adanya wabah COVID itu. Ketidakdamaian ini yang karena COVID ini mengancam eksistensi kemanusiaan yang paling dasar, itu nyawa. Dan kemudian derivat-derivat dari COVID itu juga banyak. Nah, ini ruang lingkup perdamaian begitu sangat luas perdamaian itu, sehingga bahkan kalau di dalam kacamata Islam itu perdamaian itu dimulai dari hati. Dimulai hati yang damai itu artinya hati yang tenang, hati yang tidak kemerungsung, hati yang tidak dikuasai oleh syahwat lah, kira-kira gitu. Hati yang kemudian mutmainnah lah kalau dalam bahasa Qur'annya itu. Nah, sehingga bicara perdamaian sendiri itu sebenarnya dalam konteks berpuasa seperti ini cocok, karena sebenarnya kalau kita lihat ancaman perdamaian baik pada level yang sangat mikro hati manusia maupun yang sangat makro global gitu, itu akarnya sama akarnya sebenarnya. Di jiwa itu biasanya. Ya, akarnya sama. Kalau bahasa saya itu ada namanya adagium ya dalam adagium dalam bahasa Arab itu disebutkan gini. Aslu kullu maksiatin wa ghaflatin hubbul sahawati atau ar-ridho bis sahawat gitu. Jadi dasarnya rusaknya baik hati maupun alam semesta itu sebenarnya sama. Yaitu ketika kita permisif atau mengakomodasi syahwat. Syahwat itu bisa hubud dunia, bisa macam-macam. Kita lihat contoh eksploitasi besar-besaran alam ini yang kemudian menjadi tidak seimbang dan yang menjadi alam itu tidak sustain, tidak kompatibel lagi dengan kebutuhan manusia untuk hidup. Ini kan akibat kerakusan manusia. Dan kalau itu disibak terus itu sebenarnya hubud dunia. Hubud dunia yang melembaga itu ya neokapitalisme itu, neoliberalisme. Nah, sehingga sebenarnya hubud dunia yang terlembaga itu menjadi peranatanya banyak banget itu. Nah, ini kemudian menjadi pemikiran kita bagaimana sebenarnya menghadapi tantangan-tantangan perdamaian itu, baik yang bersifat makro maupun yang mikro. Berarti saya mengambil ada kata yang berhubungan dengan syahwat, dengan qalbu, dengan hubud dunia, itu berarti ranahnya dengan keagamaan itu ya? Iya, agama dalam pengertian tidak boleh dipisah-pisahkan. Ini biasanya kalau agama itu kan hanya bicara tentang ritual. Ini enggak. Ini semua aspek kehidupan itu saya anggap agama. Iya. Kalau boleh ada pernyataan dari Hans Kung itu menyebutkan bahwa tidak ada terwujud perdamaian antar manusia kalau tidak ada perdamaian antar agama. Tidak ada perdamaian di dalam agama kalau penganutnya tidak memahami agamanya. Berarti konteks semakin dia memahami keagamannya, semakin kemungkinan akan muncul adanya perdamaian, gitu guys. Iya, Hans Kung itu bicara dalam konteks ekonikamisme. Jadi dia itu sebenarnya akibat bacaan dia terhadap bagaimana kok bisa di antara sekian miliar orang itu tiap detik banyak yang kelaparan gitu. Nah, ini kemudian
Lah, agama ini kemudian tidak menemukan momentum solusinya, gitu. Sehingga dia mengatakan bahwa ini mengancam perdamaian, ini kelaparan itu mengancam perdamaian. Sebab apa? Sebab membaca agama dengan salah. Membaca agama hanya normatif, kemudian tidak ada implikasi sosialnya, implikasi politik dan ekonominya, itu pembacaan agama yang salah. Sehingga gerakan perdamaian agama itu gerakan ke dalam dan gerakan keluar. Nah, gerakan ke dalam itu pembersihan hati, tazkiyatun nafas. Gerakan keluar itu adalah manifestasi memperjuangkan tauhid di dalam semua aspek kehidupan, dalam peradaban. Itu sebenarnya kalau dalam konteks teologi Islam. Nah, kalau Hans Kung itu kan memang berangkatnya bukan dari Islam ya, tradisi Islam ya. Ya. Jadi dari perspektif tadi itu ada positif peace, ada negatif peace ya. Jadi yang kita harapkan itu adalah positif peace-nya ya, di mana memang tidak ada kerusuhan, tidak ada pertempuran. Lalu ada sedikit tadi yang panjenengan itu sebutkan bahwa sepertinya ada koneksi apa yang panjenengan sebutkan tadi dengan konsep pribumisasi Islam yang pernah Gus Dur perjuangkan itu, Gus. Ya, pribumisasi Islam itu kan ini juga kalau di dalam konteks Eropa itu ada tarik Ramadan. Itu mencoba membawa Islam itu berdinamika dengan konteks lokalitasnya itu kemudian berdamai, seberdamai, gitu. Sehingga isu-isu yang dibawa juga berbeda. Jadi kalau Gus Dur dulu merekomendasikan kalau memahami Islam itu harus ada studi kawasan. Jadi ada 8 kawasan yang dia rekomendasikan, kemudian itu intinya sebenarnya adalah ajaran agama yang normatif itu ayat-ayat kauliyah itu harus didialektikakan dengan lokalitas kauniyah itu. Nah, kauniyah itu kan macam-macam. Ada realitas fisik, ada realitas kebudayaan, ada realitas sosial, dan yang ini kemudian daya serap daya adaptasi, ada adaptasinya itu tanpa menghilangkan rahmatan lil alamin itu harus dicari gitu. Nah, Gus Dur itu mempunyai formulasi yang dinamakan pribumisasi Islam. Sangat menarik ini. Tapi bagi para pemirsa di rumah atau dimanapun Anda berada, juga teman-teman yang selalu mengikuti kami di Thailand, di Libya, di Filipina, di Singapura, silakan memberikan komentar atau pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan kita diskusikan. Dan seperti biasa, Lakus Dam itu memiliki simbol lembut hati, berpikir cerdas, dan berkhidmat untuk umat. Nah, Gus Ato, ini kalau arti damai itu sendiri, damai dalam konteks Islam itu apa? Damai menurut Islam itu seperti apa? Gini, damai itu kan tadi yang saya katakan luas ya. Ada negatif peace. Negatif peace ya. Itu situasi yang belum menentu, situasi yang kejahatan senjata lah. Hanya absennya perang, absennya kekerasan fisik. Tidak ada perang. Itu bisa suluh itu kan, bisa damai. Itu asuluh itu ketika ada kompromi, ada perang berhenti, pertikaian antar orang individu itu kan bisa skala individu, bisa skala masif kan. Pokoknya absennya kekerasan fisik. Jadi memahami kekerasan itu juga harus memahami teori tentang violence. Kekerasan itu ada direct violence, ada indirect violence. Ada kekerasan yang bersifat langsung fisik, ada yang tidak langsung. Kekerasan kultural. Misal ya kebijakan yang koruptif itu kekerasan yang tidak langsung. Yang misal anggaran COVID ini kok dikorupsi, ini kekerasan juga, bentuk ketidakdamaian yang diciptakan oleh pemegang kekuasaan. Misal kalau itu dikorupsi ya,
Nah ini padanannya repot gitu. Yang artinya menurut saya ya yang paling tepat ya salam itu. Salam. Ya salam. Darussalam. Dari ya. Simbol Islam itu sendiri ya salam. Ya salam. Mungkin salam itu yang paling tepat untuk mewakili baik itu negatif peace maupun positif peace. Berarti pemakaiannya kita itu ketika bertemu dengan orang yang disampaikan pertama itu adalah salam. Baik itu dalam bentuk verbal atau non verbal dengan konteks wajah yang menyenangkan ya. Lalu berarti nanti itu ada koneksinya antara direct dan langsung dan tidak langsung itu dengan manajemen konflik ya. Jadi ternyata konflik itu ternyata bisa di manage ya. Dan salah satu tokoh yang sangat pandai sekali memanage konflik itu adalah Gus Dur sendiri toh. Nah, yang patut digarisbawahi, konflik itu tidak berbanding lurus dengan tidak damai. Orang boleh berkonflik tapi dengan damai. Nah, gitu. Artinya ini manajemen konflik. Atau karena salah satu cara untuk mencari perdamaian adalah dengan berkonflik dulu. Ya, gitu bisa kalau dalam teori sosial itu kan ada teori yang fungsional strukturalis itu mengandaikan bahwa tidak ada konflik gitu ya. Artinya bahwa manusia ini atau alam ini, realitas sosial ini itu tersusun dari fungsi-fungsi yang kemudian harmoni gitu ya. Nah, seperti organ-organ tubuh ini. Nah, ada tapi yang punya asumsi beda bahwa realitas ini tercipta dari konflik gitu. Jadi memang konflik itu inherent. Nah, makanya saya lebih suka mengatakan bahwa konflik itu sih sah-sah saja. Yang tidak boleh adalah ketika konflik itu mengakibatkan ketidakdamaian gitu. Ini saya memiliki data itu yang dari International Displacement Monitoring Center di Geneva, Swiss. Indonesia tahun 2001 itu ada konflik dengan membawa 1,3 juta pengungsi. Afrika Timur Tengah itu 28,8 juta tahun 2012. Kemudian di Suriah itu ada 2,4 juta tahun 2012 juga. Ini juga ada data kasus yang pernah terjadi antar grassroots dari Wahid Institute sama Setara Institute itu tahun 2012 ada 274 kasus konflik khususnya yang berhubungan dengan keagamaan. Nah, kira-kira yang sebagai seorang Gus Durian, apa yang dilakukan oleh Gus Dur untuk pertama menciptakan atau pertama ini kan saya pahami adalah kalau ingin maju diantara bisa jadi dari konflik ya Gus ya, membuat konflik untuk maju. Sekarang bagaimana caranya supaya membumikan dulu, mulai dari perdamaian dulu baru ke konflik. Bagaimana cara membumikan perdamaian itu di negara kita ini? Saya mau klarifikasi dua hal dulu. Pertama Gus Durian. Saya secara formalitas di sini kan ada jaringan Gus Durian ya. Nah, kalau Gus Durian dalam pengertian orang yang mengagumi Gus Dur, saya termasuk. Gitu ya? Tapi kalau dalam jaringan Gus Durian nggak tahu. Nanti kalau diklaim saya dimarahin sama koordinatornya kan. itu yang pertama. Yang kedua ada istilah yang berbeda. Tapi biasanya diterjemahkan sama dalam bahasa Indonesia itu pengungsi. Pengungsi itu kalau pengungsi mungkin beda antara Suriah dengan Indonesia. Kalau Suriah itu refugees mungkin ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya. Tapi kalau pengungsi dalam tahun 2001 di Indonesia mungkin itu IDPS. Internal Displacement Person. Nah itu dalam bahasa. Itu konteksnya itu beda ya guys? Beda. Jadi jangan sampai disamakan antara Suriah dengan Indonesia. Mungkin yang di Indonesia itu IDPS mungkin ya. Karena seperti kasus di Sampang itu IDPS. Betul, itu antar suku. Antar suku IDPS. Tahun 2002-2003 itu ada berapa ratus ribu di Madura konflik Sampang. Itu IDPS bukan refugees. Nah, karena penanganannya beda, secara hukum internasional nanti beda. Antara refugees itu siapa yang bertanggung jawab, IDPS siapa yang bertanggung jawab itu. Karena itu ya, saya hanya klarifikasi dua itu. Nah, berbicara tentang
konflik agama di Indonesia itu sebenarnya kan ini harus ada lacakan sejarah gitu, ini bisa dipahami secara utuh dengan pendekatan diakronis dan sinkronis, kira-kira begitu. Tetapi singkatnya begini, saya ingin mengatakan bahwa faktor politik itu di akhir-akhir ini itu lebih dominan daripada faktor nilai atau ideologi. Politik ya? Bisa jadi di SI dulu, dulu kan SI sempat pecah. Satu SI merah, satu SI putih. Yang SI merah jadi PKI, yang SI putih jadi SDI itu. Ya. Nah, itu mungkin persoalan konflik ideologinya itu lebih menonjol daripada interest konfliknya. Jadi konflik itu kan ada konflik kepentingan, ada konflik nilai, ada mains konflik, ada konflik caranya. Jadi misal sama-sama pengen Lakpes dan maju, tapi caranya berbeda. Yang satu pengen caranya ini, yang satu caranya ini, konflik tentang cara bukan pada nilai. Nah, di Indonesia ini awal-awal menurut saya adalah konflik nilai sebenarnya awalnya. Tetapi di akhir-akhir ini saya lebih banyak cenderung kepada konflik interest politik ya. Kalau dalam perspektif teori identitas, konflik yang beragama di Indonesia itu lebih pada instrumentalis konflik, bukan primordialisme konflik. Primordialisme konflik itu seperti yang ditesiskan oleh Huntington bahwa peradaban itu secara otomatis berkonflik. Nah di Indonesia enggak sebenarnya. Ini dibikin aja tuh. Ada sebuah kekuatan yang kemudian memakai isu sara dalam mengajar kepentingannya. Kembali ke manajemen konflik itu tadi, Gus. Ya lah, Gus Dur itu di awal-awal pertengahan Orde Baru kan dia tahun 80-an muncul, di 70-an akhir muncul di Indonesia itu. Kemudian tahun 86 beliau 84 ya insya Allah ya. 84 dia menerima jadi ketua Tanfid. Ya, nah itu baru kelihatan sekali pergerakannya. Pertama saya ingin mengatakan bahwa Gus Dur itu sangat konsisten dengan konstitusional Indonesia, konstitusi Indonesia. Jadi ketika Soeharto mendekati Islam setelah sekian puluh tahun dipinggirkan, gitu. Nah, Gus Dur melihat ada gerakan primordialisme di situ dengan ijminya, dengan macam-macamnya itu, maka Gus Dur berteriak lantang waktu itu, hati-hati ini kalau diterus-teruskan akan terjadi perpecahan berbasis agama, betul kan? Iya. Di sekian tahun. Nah, dia menebar menjaga keseimbangan. Jadi salah satu manajemen konflik yang saya senang dari Gus Dur adalah dia menjaga perimbangan kekuatan politik di Indonesia itu. Dan dia sendiri jadi pemain yang bisa masuk kemana-mana gitu. Iya. Di tahun 75 itu Gus Dur itu pernah menulis artikel judulnya menjadikan hukum Islam sebagai penunjang pembangunan. Ini sangat monumental dulu. Lalu apakah memang nanti itu akan ada kemungkinan bahwa tidak akan terjadi konflik di dunia ini? Apakah memang bisa seperti itu kira-kira? Kalau sekali lagi saya katakan, kalau konflik pasti aja. Itu yang persoalan itu bagaimana kita menjaga perdamaian dan ini. Kalau menurut saya problem hari ini kalau ditanyakan apakah dunia sekarang itu dalam keadaan damai? Jawab saya tidak. Lalu ketidakdamaian itu dalam bentuk apa? Ada yang bentuk negatif peace, ada yang bertentangan dengan negatif peace. Berarti artinya itu ada kekerasan-kekerasan yang masih dilakukan baik oleh individu maupun oleh negara, katakanlah negara. Saya tidak ngomong negara itu Indonesia lagi ya. Bahwa ada kekerasan-kekerasan yang masih dilakukan oleh lembaga atau individu. Itu berarti
perdamaian yang dalam pengertian negatif saja itu masih belum bisa dipenuhi, apalagi perdamaian dalam pengertian positif base gitu. Nah, yang ini perlu namanya pemahaman yang misal gini. Ini kan akhirnya bicara lalu bagaimana peran Islam gitu kan? Peran Islam. Kemudian apa konteks apa kaitannya dengan puasa gitu. Nah, sebenarnya puasa itu juga mengajarkan bagaimana perdamaian itu bisa diperjuangkan gitu. Sebenarnya saya mau masuk ke situ sebenarnya. Tadi itu ya. Ke menjaga hati. Ya, artinya gini. Belajar dari puasa itu bisa dilembagakan, bisa diambil pelajaran ketika kita bergerak di bidang hal apapun gitu. Puasa ini sebenarnya kan artinya kan al-imsak secara lughat. Al-imsak itu kan ngempet sebenarnya. Nah, di dalam konteks misal gini, bagaimana kekuatan pasar yang begitu dahsyat ini yang kemudian di ruang yang paling privat kita pun itu sangat dipengaruhi oleh pasar. Ruang yang sangat privat lah, atau kamar mandi, ya gitu kan, yang paling privat tuh perang dagang gitu ya. Ya, ini kan sebenarnya ugal-ugalan kan sekarang. Sudah ugal-ugalan, perang dagang ini sudah ugal-ugalan, sudah itu segala potensi kekuatan sumber daya negara itu dikerahkan semua untuk memenangkan perang dagang ini. Bahkan konon COVID itu bagian dari perang ini. Konon loh ya. Ada yang mengatakan begitu. Kalau itu betul, betapa luar biasanya dampak dari hubus dunia ini. Hubus dunia yang melembaga ini begitu mengancam kita kalau muncul secara lembaga dan bergerak masif. Ini ada pertanyaan, Gus. Ini ada pertanyaan dari pemirsa. Tapi sebelumnya saya ingatkan lagi bahwa acara ini akan berjalan sampai akhir Ramadan setiap pukul 9 pagi, dan kemarin kita juga sudah melaksanakan beberapa diskusi interaktif, ngaji online secara langsung bersama beberapa tokoh, diantaranya Prof. Imam Suprayogo, Prof. Maskuri, juga Prof. Mujiwararjo, Prof. Mufida, dan beberapa tokoh yang lainnya. Ada pertanyaan Gus ini dari Mas Yusuf ini, bagaimana Gus Atok memandang pemerintah sekarang ini dari sisi positif peace atau dari sisi negatif peace ini? Wadah, ini pertanyaannya menjebak nih pemerintah. Yang jelas begini, apapun sebagai warga negara, kita harus bersikap satu, harus taat apapun itu. Tetapi juga kita harus berpartisipasi aktif. Berpartisipasi aktif itu artinya kalau memang ada yang salah dikritik dalam konteks membangun. Nah itu nggak masalah. Yang seperti yang dilakukan Gus Dur itu. Gus Dur itu tidak pernah dekat-dekat dengan negara, tapi juga waktu Orde Baru tidak pernah dekat dengan negara, tetapi dia menjaga kekuatan penyeimbang dari negara yang sangat otoriter itu kemudian ada kekuatan masyarakat sipil yang dikomandoi oleh Gus Dur itu untuk mengimbangi negara. Ya saya kira kalau pemerintah hari ini ya sekarang kita pantau aja, kita pantau yang salah ya kita kritik, jangan sampai kita menistakan pemerintahan kita sendiri. Lalu kira-kira yang konteksnya lebih sederhana lagi, peran Lakpesdam, ini ada pertanyaan ini, peran Lakpesdam dalam dunia perdamaian sekarang ini apa yang bisa kita lakukan untuk sebagai mungkin peacemaker belum sampai Gus ya, jadi peacemaker belum sampai ya, atau sudah sampai kan kira-kira Lakpesdam bisa nggak nanti jadi peacemaker? Bisa. Kira-kira bagaimana cara Lakpesdam untuk terus
bisa menjadi peacemaker? Tentu Minimal di Kabupaten Malang lah. Tentu bicara tentang tantangan perdamaian di Malang ini kan banyak sebenarnya. Misalnya, ya. Saya belum pernah menemukan studi tentang early warning system tentang perdamaian di Malang. Misal gini, yang potensi yang mengancam konflik di Malang itu apa? Karena saya tahu di Malang ini ada 2.000 hektar yang sedang diperebutkan oleh negara. Lahan. Iya lahan. Itu 2.000 hektar yang jelas di sana satu tempat. Belum di tempat yang lain dan yang lain. Artinya sebenarnya ada konflik yang belum pernah diperbincangkan secara secara meluas gitu, yang terbuka, hanya orang-orang tertentu gitu, yang ini masih menjadi PR Kabupaten Malang. Belum lagi kita bicara tentang ketahanan pangan, kedaulatan pangan maksud saya. Kedaulatan pangan itu bagian dari perdamaian juga. Coba kalau orang tidak bisa makan, kan nggak damai juga kan, nggak terpenuhi juga. Nah, memang panen melimpah, tapi pada aksesnya bagaimana? Apakah semua orang bisa mengakses itu? Kita lihat di desa-desa sebelah kita, di desa kita lah, kan banyak orang yang tidak ber-KTP, yang tidak dapat diakses oleh bantuan apapun, yang hidup sendirian. Lalu siapa yang memberikan mereka itu? Nah, ini kan ancaman-ancaman perdamaian yang paling real. Jadi Malang ini sebenarnya tidak steril, tidak terbebas dari ancaman perdamaian, khususnya yang perdamaian, apalagi begal yang sekarang kan. Nah, itu. Lalu konsep damai itu sendiri di dalam Islam yang dikembangkan oleh Gus Dur itu seperti yang terjadi di beberapa kejadian kemarin itu, bagaimana caranya kan ada secara struktural ya, tadi dari penjelasan menyampaikan secara politis, lalu minimal yang bisa dilakukan oleh masyarakat yang ada di bawah itu supaya menjaga perdamaian menurut pemahamannya berdasarkan kajian Islam. Minimal apa gitu yang perlu dilakukan? Kalau tak jawab Lakpesdam dulu mau apa yang bisa dimainkan Lakpesdam gitu kan? Nah, saya sebenarnya ada dua hal yang harus dilakukan Lakpesdam itu untuk merumuskan, tapi ini saya hanya masukkan ya. Masukan. Yang dilakukan harusnya adalah pembacaan eksternal dan pembacaan internal. Itu pertama. Pembacaan eksternal itu artinya gini, wilayah Malang itu seperti apa sih posisinya, keadaannya, dan kemudian Lakpesdam itu siapa? Itu penting tuh. Lakpesdam itu siapa? Oh, bagian dari NU. Oh, NU itu visinya apa? Dan gitu. Artinya dia tahu persis apa yang harus dia lakukan dalam koridor Aswaja. NU kan sangat Aswaja. Nah, paling tidak Aswaja itu kan ada manhaj, bicara tentang Aswaja itu ada 4 paling enggak. Pertama tentang amaliyahnya, ubudiyahnya. Yang kedua tentang tentang cara berpikirnya. Yang ketiga adalah tentang cara bergeraknya. Itu. Nah, cara bergerak itu bagaimana di dalam pemikiran, di dalam kebudayaan. Nah, pribumisasi jawabannya. Oh gitu. Oh iya, harus menerjemahkan pribumisasi di level pemikiran. Civil society itu kan NU sendiri itu kan bagian dari social society. Jadi menurut saya Lakpesdam itu ya bagian dari civil society-nya NU itu. Akan tetapi menurut saya ya gerakan pemikiran itu ini yang masih belum banyak dibicarakan di NU itu. Jadi bagaimana menerjemahkan Islam itu dalam menjadi api gerakan di Nahdlatul Ulama ini yang belum. Kemudian di level ekonomi kayak apa konsepnya, itu kan tugas-tugasnya Lakpesdam itu. Ketika Aswaja dibumikan di level gerakan politik kayak apa? Coba sekarang apakah NU NU dalam pengertian Nahdliyin ya?
gerakan politik Nahdliyin ini taktis atau tidak? Kalau kita bandingkan dengan kelompok-kelompok lain yang kayak apa coba? Ya silakan dijawab sendiri nggih. Kita punya persepsi masing-masing. Artinya menurut saya yang saya sendiri ya masih kita harus bicara banyak gitu untuk agar supaya kebesaran secara kuantitas Nahdliyin di Indonesia itu benar-benar bisa kita konversi menjadi sebuah gerakan-gerakan yang transformatif menuju keadilan dan perdamaian sejati di Indonesia. Itu masih butuh PR banyak itu. Jadi membaca ya. Yang pertama tadi penjaringan menyebutkan bahwa Lakusdam harus pandai untuk membaca secara eksternal dan internal. Ada lagi guys mungkin? Itu aja. Itu aja. Normatif mawon jawabannya. Iya. Kemarin itu kita diskusi dengan Prof. Mujio. Prof. Mujio Raja itu beliau juga mengusulkan adanya membaca Malang by data. Data. Kemarin beliau juga mengusulkan seperti itu termasuk membaca itu. Ya, membaca Malang. Dan juga perlu diketahui Lakusdam juga tahun kemarin 2019 kita mengadakan acara membaca Malang. Mungkin di penjenengan juga kan salah satu moderatornya waktu itu ya. Pemateri. Pemateri ya di Universitas Brawijaya ya. Brawijaya. Bukan di Unira. Di Unira yang di Brawijaya itu kan pernah guys dengan penjenengan salah satu moderatornya itu. Belum. Ya. Bukan beliau ya. Oke. Sangat menarik ini karena lalu kalau seandainya perdamaian itu kan harus tidak serta-merta kita akan langsung menciptakan, itu kan harus dimasukkan atau ditanamkan di ranah pendidikan dulu. Sebagai seorang salah satu pengasuh pondok pesantren, di pesantren itu bagaimana caranya supaya menanamkan nilai-nilai perdamaian, atau bagaimana caranya supaya santri itu diajari untuk resolusi konflik? Bagaimana itu? Ya, sebenarnya secara otomatis ya. Otomatis ya. Secara otomatis itu manusia itu kan sedang memanajemen konfliknya antara hatinya ilham gitu, antara khotir-khotir yang dari syahwat, dari setan itu kan selalu berkecamuk di hati itu kan. Artinya sebenarnya antara realitas objektif dunia semesta ini dengan di dalam diri kita itu sama dinamikanya. Makanya seringkali orang mengatakan kalau semesta itu mengatakan jagat ageng, makrokosmos. Kalau diri kita itu mikrokosmos, dan dialektikanya sama, ada konflik-konfliknya macam-macam itu. Ada, kalau Al-Ghazali itu mengatakan bahwa rajanya adalah hati, kemudian patihnya adalah akal, kemudian mata, ini semuanya adalah tentaranya, dan kemudian pertarungan antara kerajaan hati yang dipimpin diri ini dengan kerajaan setan untuk menguasai hati kita kan selalu berlangsung sampai kita mati kan gitu kan. Nah, tampaknya yang terjadi di dunia itu kan begitu. Artinya tinggal saja untuk, kalau dalam konteks santri ya, tinggal menyadari bahwa Anda jangan ikut arus hidup itu. Anda harus tahu dirimu, bahwa di dalam dirimu juga ada terjadi pertentangan dan harus kamu menangkan. Sehingga apa yang dikatakan Al-Ghazali di Al-Ihya bab 3 tentang hati itu dan cara menata hati itu saja manajemen konflik itu. Belajar manajemen konflik dari manajemen mikrokosmos di dalam dirinya. Saya kira kalau dia berhasil memanajemen konflik dalam dirinya, dia akan berhasil juga dalam manajemen konflik di semesta ini, realitas objektif ini. Oke. Lalu itu kalau misalkan mereka ada di pesantren gitu. Seandainya mereka itu sudah keluar atau seorang pelajar itu sudah selesai dari pendidikannya, bagaimana supaya tetap memunculkan citra Islam sebagai agama yang damai di masyarakat dengan situasi yang belum menentu sudah seperti sekarang ini. Apalagi tadi kalau sudah bicara hubungannya dengan masalah pangan, mungkin kalau masalah ideologi kalau seperti ini bisa ditahan. Tapi kalau sudah masalah perut, bisa jadi konflik tidak bisa bagaimana cara tetap menampilkan citra Islam di situasi-situasi yang mungkin agak darurat seperti ini?
Menurut saya seorang terpelajar atau saya bilang santri gitu ya. Seorang santri itu harus mempunyai jiwa kepeloporan. Oh iya, satu. Yang kedua, dia harus mempunyai jiwa problem solving. Jadi dimanapun dia itu harus menjadi solusi. Jangan jadi problem. Ketika COVID yang era sangat semua darurat begini nih, ya dia harus hadir menjadi solusi. Jadi kalau di dalam bahasa hukum, santri itu harus menjadi sosok yang wajib, bukan sosok yang makruh atau haram. Jadi kehadirannya ditunggu. Kehadirannya ditunggu dan harus ada gitu. Bukan kehadirannya dan tidak hadirnya itu sama saja, itu kan mubah. Mubah itu. Atau apalagi haram gitu ya. Kehadirannya itu justru mengganggu gitu kan. Kalau datang itu menakutkan. Ya, itu makruh atau haram. Nah, saya kira filosofi hukum itu santri harus menjadi sosok yang wajib ditunggu kayak ya. Dirindukan lah. Iya. Adanya itu menjadi variabel yang utama bagi pemecahan masalah problem keumatan gitu. Jadi, saya kira itu. Jadi diantara kata kuncinya itu bahwa kita, khususnya mungkin kalau diperlebar, warga NU itu harus memiliki peran di mana ketika dia berada di masyarakat, minimal dia dirindukan oleh orang. Syaratnya ilmu pengetahuan ya? Dan itu didasari oleh ilmu pengetahuan. Iya. Syaratnya ilmu pengetahuan dan integritas diri. Pengetahuan tanpa integritas diri, dia akan menjadi bumerang yang menyerang dirinya sendiri dan masyarakatnya. Karena seorang yang punya kecerdasan tanpa adab dan akhlak yang baik itu nggak bagus. Jadi akhlak, dan pengetahuan, ilmu pengetahuan, ya, dan kemandirian, ya. Skill mungkin ya. Skill. Jadi tidak memberatkan masyarakat di sekitarnya, tapi menjadi orang yang bisa memberi solusi, gitu ya. Memberi solusi. Lalu bagaimana Gus? Apakah sekarang itu para pelajar, para istilahnya saya bilang santri yang mungkin secara sederhana, gampangnya lah salah satu wujud perilaku dari keislaman itu, apakah sudah berhasil seperti itu? Santri? Iya. Kalau secara umum, mungkin menurut perspektif panjenengan. Kalau saya, Indonesia ini sebenarnya wajahnya di mana-mana santri. Santri ya? Iya. Gimana? Kemerdekaan nasionalisme Indonesia sahamnya santri banyak. Pancasila sahamnya santri banyak di situ. Indonesia sendiri saham santri banyak. Jadi ya luar biasa lah istilahnya legasinya santri itu di Indonesia itu luar biasa. Tidak akan mungkin nasionalisme tidak akan semudah ya kalau tidak ada gerakan santri. Santri di sini bisa dimaknai sebuah komunitas yang menganut satu tradisi tertentu yang sudah lama sekali. Dari era Wali Songo sampai sekarang. Nah, tadi kan koneksinya dengan personalnya sebagai seorang santri. Dan juga tadi sebelum di awal-awal kita juga menyinggung tentang perspektif Gus Dur sendiri. Lalu tadi kan Gus Dur itu juga menggerakkan tradisi. Bagaimana dalam situasi yang seperti sekarang ini, santri yang notabene mungkin meskipun tidak bisa mewakili Islam secara keseluruhan, itu menggerakkan tradisi ketika adanya teknologi-teknologi baru yang merubah banyak tradisi, atau pandemi yang seperti ini yang katanya akan banyak merubah tradisi. Bagaimana? Apa yang harus dilakukan para santri untuk tetap menjaga tradisi yang diajarkan oleh para tokoh salaf untuk menjaga perdamaian? Prinsipnya sebenarnya sederhana itu. Al-muhafadzah 'alal qadimus sholih wal akhdu bil jadidil aslah, atau wal ijad bil jadidil aslah. Jadi apa yang baik dulu, yang baik ya dipertahanin, kayak nilai-nilai gotong royong, terus kemudian semangat belajar itu harus dipertahankan. Tetapi hal-hal yang baru seperti kayak gini kan baru nih. Nah, inovasi ini ya nggak apa-apa kalau tidak bertentangan. Prinsipnya itu sebenarnya dialektika kulturalnya itu al-muhafadzah 'alal qadimis shalih wal ijad bi tradisi yang lama yang bagus, lalu
menerima dan mengembangkan sesuatu yang baru. Lalu bagaimana cara supaya perdamaian itu bukan hanya sebagai konsep saja, atau bukan hanya sebagai ide saja, tapi bisa tumbuh di masyarakat itu? Ya, pertama pembahasannya harus kita pilah-pilah dulu. Pertama pada level individu. Oh, dari personal dulu. Ya, personal, kemudian pada level masyarakat. Kemudian pada level struktural. Struktural ini pemegang kebijakan lah gampangnya itu, hukum negara itu. Nah, pada level pribadi, penanaman pendidikan itu menjadi penting. Internalisasi nilai-nilai perdamaian itu menjadi penting. Dia harus diajarkan dengan kasih sayang, misal gitu. Pembelajaran sekolah tanpa kekerasan, abuse gitu ya, tanpa, kan sekarang banyak kan isu kekerasan sekolah itu justru mematikan jiwa itu kan banyak sekali ya kan karena bisa faktor teman, bisa faktor guru yang tidak peka, bisa faktor lingkungan kan, itu juga mengajarkan tidak damai kan. Nah, artinya kalau sekolah itu dalam perspektif perdamaian, artinya gini, misal saya bikin sekolah ini perspektif perdamaian itu menjadi hal yang dipentingkan misalnya itu. Nilai perdamaian, peace education misalnya. Ya artinya lingkungan tidak hanya individu, cara kita bersikap yang memang penuh kasih sayang, tetapi suasananya, cara pengambil kebijakannya itu juga nguwongke anak, memanusiakan manusia itu. Konsep pribumisasi dengan memanusiakan manusia. Iya, kemudian bagaimana mereka diajari berteman dan lain sebagainya. Saya kira paling penting itu kembali ke kultural tadi, Gus ya. Iya, jadi perdamaian kalau dalam individu artinya ada pewarisan nilai damai yang harus dilakukan melalui pendidikan, baik pendidikan informal, non formal maupun formal. Nah, lingkungan, keluarga, sekolah ini penting. Nah, mungkin juga seperti Unira, Lakesdam, Alkolam bisa menguatkan ini karena sama-sama punya pendidikan kan, prodinya pendidikan. Bagaimana perspektif perdamaian itu kemudian bisa diadaptasi oleh stakeholder pendidikan, gitu. Itu pertama. Yang kedua, pada level sosial masyarakat, yang ada persoalan-persoalan perdamaian yang itu diakibatkan oleh dampak dari kebijakan. Ada misal gini, karena tidak ada sumber daya yang memenuhi, orang itu akhirnya berebut, begal dan macam-macam. Ini kan dampak kan sebenarnya. Dampak. Nah, ini akan berbeda penanganannya dengan perdamaian yang diakibatkan oleh individu istrik yang memang jahat gitu. Berarti dari variabel, jadi penanaman perdamaian itu secara fisik berbeda dengan penanganan perdamaian kalau berhubungan dengan karakter manusianya. Jadi maksud saya, sumber yang menyebabkan tidak damai itu, yang bermacam-macam itu akan membedakan bagaimana kita harus bersikap untuk menangani perdamaian itu, membuat peacemakingnya itu, peace buildingnya. Jadi ada peacekeeping, ada peace building, gitu kan? Nah, apakah misal gini, apakah ini langkahnya peacekeeping atau peace building itu kan melihat situasi problemnya gitu apa gitu. Termasuk pendidikan ini bagian dari peace building. Jadi membangun jiwa-jiwa yang bisa menjaga perdamaian, membangun jiwa-jiwa yang bisa menciptakan perdamaian. Dimulai dari pendidikan, entah itu di rumah, baik formal atau informal. Kemudian langkahnya itu dimulai dari diri sendiri, dan kemudian bergerak ke keluarga, bergerak ke masyarakat, dan nanti ke struktural. Jadi seperti yang Gus Dur pernah sampaikan secara civil society itu ya. Jadi
Islam bergerak masuk lewat tradisi-tradisi ya. Yeah. Berarti ajaran-ajaran para Wali Songo tetap kita ajarkan untuk menjaga perdamaian gitu sih. Wali Songo itu bergerak pada ranah ide, kebudayaan, politik dan ekonomi. Semua berarti. Oh iya, Raden Patah disuruh bikin kerajaan. Iya. Kemudian Sunan Bonang disuruh bergerak di lewat kebudayaan dan lain-lain lah. Berarti ilmu pengetahuan harus jalan itu. Iya. Kalau ilmu pengetahuan harus jalan berarti negaranya harus damai kan gitu ya. Dan ilmu pengetahuan yang tidak berpihak kepada karena ilmu pengetahuan juga tidak netral. Kembali ke filsafat ilmu pengetahuan juga ya. Tidak netral. Ilmu pengetahuan yang memang untuk didedikasikan untuk keadilan, kemanusiaan. Nah itu. Nah ini mungkin ini pertanyaan yang guys. Kita memasuki detik-detik terakhir. Ini ada pertanyaan, Islam yang turun membawa misi perdamaian, tetapi banyak berita disiarkan mengenai Islam tentang aksi kekerasan yang dilakukan oknum umat yang mengaku Islam, misal terorisme. Pripun itu. Jadi Islam turun membawa misi perdamaian, tapi banyak berita disiarkan mengenai Islam tentang aksi kekerasan yang dilakukan oknum. Itu bagaimana caranya itu? Tadi itu, ini persoalan nilai atau persoalan interest. Oh gitu. Nah, kalau menurut saya terorisme itu bagian dari interest. Ini bukan persoalan agama ini. Bukan. Ini persoalan kepentingan berarti ya? Iya. Bisa jadi persoalan politik. Bisa jadi persoalan ekonomi gitu ya. Cobi jenengan tingali di misalnya ada studi tentang terorisme. Di situ ada list tentang siapa terorisme itu. Iya. Nah, itu sangat kelihatan sekali. Ini berpihak kepada siapa. Bukan berarti saya ini ya bahwa terorisme itu kadang-kadang bias kepentingan gitu. Kalau yang melakukan ini bukan terorisme, ini kriminalisme gitu. Tapi kalau yang melakukan oknumnya kebetulan KTP-nya Islam, terorisme gitu kan, dan lain sebagainya lah gitu. Oke, itu pertanyaan menarik sekali. Pemirsa di rumah dimanapun Anda berada, acara ini juga didukung oleh PCNU Kabupaten Malang, Institut Agama Islam Al-Qalam Malang, Universitas Islam Raden Rahmat Malang, Yunisma, dan juga UIN Malik Ibrahim Malang, dan juga kerjasama dengan beberapa tokoh dan pondok pesantren. Dan mungkin untuk statement terakhir sebagai simpulan yang bisa kita petik dari ngaji online hari ini, mungkin panjenengan bisa sampaikan. Bahwa sebenarnya perdamaian itu adalah inti dari kemanusiaan. Karena itu menyangkut hati sampai pada tatanan problem sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan. Dan puasa ini sebenarnya mengajarkan ajaran dari Tuhan untuk kita mencapai perdamaian. Perdamaian pada puncak yang paling personal adalah ketika kita pada level yang qalbun salim, hati yang mutmainnah, yang tidak kemerungsung, yang tidak kemudian gelisah macam-macam, itu damai dalam pengertian personal. Kemudian artinya dia sudah bisa memanage konflik yang terjadi antara khotir yang buruk dan yang ini sudah bisa gitu. Nah, pada level puasa itu juga mengajarkan bagaimana kita memperjuangkan perdamaian pada level yang lebih tinggi, yaitu level politik, ekonomi. Yang paling penting adalah al-imsak, atau dibangun satu sistem yang kemudian bisa ngeker keinginan itu. Kalau dalam ilmu hubungan internasional itu kan Hobbesian itu kan kepentingan nasional, gitu kan, harus ada sistem yang kemudian bisa ngeker, bisa menahan semua nafsu-nafsu para peranata sosial itu ya, untuk kemudian bisa berinteraksi dengan fair, berinteraksi dengan adil gitu. Nah, ini sebenarnya hikmah puasa itu, pelajaran puasa itu di situ itu. Jadi puasa itu tidak hanya bisa bermakna personal, tetapi kita bisa tarik pada level, kita bisa aktualisasikan pada ranah lain pelajaran puasa itu. Kalau mungkin saya ambil sebuah kalimat, tetaplah menjadi manusia dan memanusiakan manusia. Lalu jaga hati untuk tetap berperilaku baik, gitu, berbuat baik sejak dari hati. Dan itu terwujud dan dalam gestur kita, dalam kata-kata kita, sehingga kita itu menjadi seorang yang wajib
Wajib tadi itu dirindukan apabila kita tidak ada. Nah, ketika tidak ada, masalah itu sulit untuk ketika kita datang, masalah itu selesai. Okay. Karena waktu yang mungkin harus kami selesaikan hari ini, dan sebagai penutup kita akan berdoa bersama dan akan dipimpin oleh Gus Ato. Kepada beliau disilakan Gus, mohon doanya untuk menutup acara ini. Biridillah bisyafaat Rasulillah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farij an ummata sayyidina Muhammad wa jana ajilan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna wa shaykhina wa jami'il muslimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Saya ucapkan terima kasih kepada pemirsa yang hari ini mengikuti kami, dan tetap ikuti kajian ngaji online bersama Lakbesdam setiap pukul 9 pagi. Lakbesdam PCNO, lembut hati, berpikir cerdas, dan berkhidmah untuk umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.